Saudara, kita lanjut lagi ke Sapa Jambi. Hari ini perbincangan kita pagi ini cukup menarik sama Bang Usman. Bang, kan gimana ketahanan pangan ini cukup riskan Bang, bagi ke depannya Bang. Masalah perut. Iya. Bang, boleh kita lanjutkan perbincangan Bang. Dampak dari anjloknya ketahanan pangan di Provinsi Jambi ini apa Bang? Tuh baik hari ini atau ke depan nantinya nih? Dan sekarang yang dirasakan masyarakat, harga beras itu terus naik. Terus naik. Dan ini akan berlanjut kalau tidak kita segera antisipasi. Karena selama ini kita terlena dengan beras impor. Masuk dari Singapura, dari pelabuhan-pelabuhan di daerah Tanjung Jabung Barat, Tungkal, dan sebagainya itu terus masuk. Kadang-kadang tidak beraturan. Bea cukai juga perlu dicek oleh pemerintah. Apa kerja bea cukai itu? Perlu dicek itu. Ya nggak? Benar nggak masuk beras itu masuk? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya segala macam. Sehingga itu yang merusak pasar beras dalam negeri. Sehingga minat petani untuk bersawah itu menurun. Biar kita beli aja lah. Nah, akhirnya dia mengabaikan sawah. Nah, mengabaikan sawah ini sangat berbahaya bagi suatu daerah. Jangan bicara nasional kan, tapi bicara daerah Jambi dulu. Kita punya 3 lumbung tadi. Di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci. Bahkan di Kabupaten Merangin juga punya peluang padi. Merangin, gitu, iya kan? Punya tanam Merangin juga di Merangin, kemudian di Surlangun, dan sepanjang Sungai Batanghari ini masuk daerah Muara Jambi, masuk daerah Batanghari. Itu juga ada sawah-sawah di pinggir Sungai Batanghari itu, yang air Batanghari yang tidak pernah kering setahu saya. Habis tinggal nyedot aja. Tinggal bagaimana memindahkan air dari bawah ini naik ke atas. Itu aja. Pengaturan airnya aja, irigasi aja ya. Tinggal atur aja. Tidak perlu bangun irigasi yang miliaran, triliunan segala macam. Tunggu proyek gede. Enggak. Kepala desa itu ditugaskan, kamu, iya kan? Itu bisa camat bicara. Bupati, gubernur bisa bicara bupati. Bupati menugaskan camatnya. Camat panggil itu kepala desa. Kamu punya dana desa, ada bantuan desa itu kan, tolong bagaimana sawah yang ada di sekitar Sungai Batanghari itu di daerah kamu, bagaimana tidak kekeringan. Tolong beli pompa, bagaimana pompa air Sungai Batanghari itu dipompa ke atas untuk mengairi sawah itu. Terus Bang, itu mungkin setahun bisa 2 kali dia panen, tidak tergantung tak ada hujan. Iya, tergantung hujan lagi dia, tergantung pengolahan aja Bang ya. Iya. Terus yang sampai saat ini Bang, jumlah lahan pertanian kita sekarang gimana? Berkurang atau? Oh jelas, ini berkurang. Karena dia tidak lagi mikirkan untuk padi. Karena harga padi beras anjlok terus, lebih bagus beli, dia beli. Nah, dia tidak tahu dampaknya bagaimana kalau beli terus beras itu. Sehingga kita tidak punya ketahanan pangan. Punya uang bawa ke Vietnam untuk beli beras itu, belum tentu bisa. Belum tentu dapat beli beras. Kan sekarang lahan pertanian itu banyak beralih dari padi ke sawit sama perumahan juga mungkin berfungsi Bang. Ke perumahan, ke sawit dan sebagainya. Inilah guna pemerintah mengatur bahwa ini kebutuhan pangan, jangan sampai ya masyarakat itu dibimbing. Ya enggak? Dibimbing bagaimana caranya. Penurunan lahan pertanian itu juga cukup drastis Bang, dari tahun 80-an sampai 2023 ini Bang. Terus menurun itu. Dulu kita bangga bahwa Jambi punya lumbung padi di Nipah Panjang. Sekarang apa masih ada? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Tahun dulu kita sempat impor keluar juga kita padi dari daerah Tanjung Riau, Kepulauan, segala macam semua beras-beras dari daerah Tanjab Timur. Dari Tanjab Timur semua kirim sampai saat ini Tanjung Jabung itu bagian ulunya itu kirim ke Riau. Karena di sana banyak sawahnya jadi sawit. Riau Tunggal Ulu itu kirimnya ke Riau. Dari Asam dan sebagainya. Semuanya dari situ semua bisa ngirim. Namun sekarang nggak bisa lagi. Malah kita terbalik dari kita yang masuk beras impor dari Kuala Tungkal sekitarnya itu terus masuk. Resmi atau tidak resmi, yang penting beras itu masuk pada saat beras murah. Tapi sekarang beras di luar negeri, dia tidak akan masukkan lagi itu. Ya bisnis lah kan. Siapa yang tanggung jawab perut rakyat itu? Ya kembali pemerintah. Tanggung jawab. Tanggung jawabnya kembali pemerintah. Iya kan? Iya. Nah terus, itu yang jadi masalah. Selain ketahanan pangan, terutama beras, juga ketahanan pangan yang lainnya juga cukup harus diperhatikan juga. Misalnya dari sayuran, padi, cabai. Itu untuk membantu kan, untuk membantu. Itu perlu, iya kan? Jangan kita lengah.
dengan proyek pembangunan ini, iya kan? Tapi perut rakyat juga dipikirkan ini. Dia beli beras tiap hari naik. Tanya rakyat sekarang. Coba tanya rakyat. Tiap hari naik. Tiap hari harga beras naik. Jadi itu kebutuhan sehari-hari jatuhnya. Dia tidak bisa kurangi itu. Dia makan. Anaknya makan tidak bisa kurangi. Karena sudah ada takarannya ya, Bang. Sudah ada ukuran dia makan kan. Nah itu tiap hari dia mau beli beras. Mau beli naik. Nah, ini bagaimana tanggung jawab pemerintah? Terus Memang kalau kita bicara enteng, enak itu tanggung jawab Bulog. Oh itu enak bicara gitu. Tapi tanggung jawab seorang pimpinan daerah harus ada. Mana? Terus terang, saya tantang sekarang. buktikan hari ini, Bang ya. Buktikan ini sekarang. Hari-hari rakyat beli beras mahal, naik terus harga. Apa upaya pemerintah? Apa bantuan pemerintah? Untuk petani sama sekali nggak ada sampai sekarang ini, Bang ya. Iya. Terus, petani ini harus kita dorong. Bagaimana bisa Harus petani kita bantu dia. Misalnya biar meningkatkan. Dia kesulitan bibit, mungkin pemerintah menyisihkan dari dana bantu pembangunan untuk bibit, mendorong dan sebagainya. Dia pengairan sawahnya tidak ada pompa, bagaimana pemerintah bantu pompa. Diaturlah aturan itu. Iya kan? Dana itu. Pengaturan solusinya gitu kepada pemerintah itu betul. aja. Tinggal tanggung jawab kita, itu kerjanya dinas-dinas teknis lah. Itu soal teknis saja itu. Karena sampai sekarang belum ada sama sekali. Belum kita dengar. Ya ada pembukaan sawah, ada tanaman padi di daerah pangan segala macam. Belum dengar saya. Belum dengar. Terus Bang, selain UIP14 nih, upaya dari pemerintah baik ketahanan pangan itu kan banyak itu Bang, yang faktor pengirim tadi di Jambi itu kayak sayur-sayuran, cabai itu perhatian pemerintah sampai saat ini Bang, karena inflasi di Jambi juga cukup tinggi dampak dari ini kan. Iya otomatis. Pertama sekarang dipacu oleh beras ini. Nggak bisa kita bantah itu. Iya kan? Nah itu yang penting. Mungkin Bang, ke depan Bang, harapan Abang sebagai masyarakat atau mantan ketua KTI Provinsi Jambi Bang, kan sudah berkecimpung luas nih Bang terkait pangan. Terus apa sih Bang harapan baik ke pemerintah provinsi, pemerintah daerah, gimana sih untuk meningkatkan upaya ini? Bagaimana sih petani ini ke depannya bisa lebih maju Bang, lebih sukses lagi, seperti tahun-tahun 70, 80 hingga tahun 90 jaya kan Bang? Ya, saya berharap pemerintah harus tetap berusaha mempertahankan lumbung-lumbung pangan yang ada di Provinsi Jambi. 3 sumber yang sangat penting yang selama ini tahu kita, yaitu daerah Nipa Panjang, kemudian daerah Tanjabar, kemudian Kerinci. Bagaimana upaya ini dipertahankan? Sepanjang Sungai Batanghari ini, kiri kanannya itu terus harus diupayakan. Karena kita tidak pernah kekeringan Sungai Batanghari. Sumber air, jangan bicara soal kering, air tidak ada di pinggir sungai. Bagaimana teknologi kita menaikkan air dari sungai itu ke atas untuk bisa ditanam. Itu akhirnya kan tidak perlu mau pengen irigasi harus sekian puluh triliun, itu terlalu jauh. Terlalu besar Bang. Terlalu besar. Terus nanti Itu hasilnya juga nggak maksimal nih Bang ya. Nanti upaya cepatnya harus bagaimana daerah di sekitar desa itulah, kamu kepala desa, di daerah kamu ada sawah, orang tanaman padi, ada Pak, dekat Sungai Batanghari, dekat. Berarti musim panas ini kita bisa tanam, pompa air. Nah gitu. Berarti peran pemerintah desa juga harus lebih tinggal, jangan mengharapkan itu perannya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten harus semua dibebankan ke provinsi. Pemerintah desa juga harus berjuang untuk rakyatnya. Kan gitu, punya tanggung jawab dia. Ya, jangan nanti sampai masyarakat Jambi, betul kata Bang tadi, mati di lumbung padi sendiri. Kita punya prospek untuk padi itu sendiri. Padahal kita punya tanah luas, lahan luas, dan bagaimana caranya supaya ini tetap dimanfaatkan. Ya, karena Jambi juga memiliki struktur tanah yang juga cukup bagus dibanding daerah lain. Masa kita tidak bisa memanfaatkan? Itu di Kerinci. Bang, ya? Sudah lama saya cerita di Kerinci. Dari tanah hamparan Rawang sampai ke Danau Kerinci itu ada kira-kira 4 km lahan tidur. Itu kalau dibikin aliran sungai, di kiri kanannya bisa jadi sawah. Orang Kerinci kan rajin-rajin, bisa jadi sawah baru, sumber pangan baru untuk Provinsi Jambi. Jadi nggak ada
kekurangan lagi. Nggak, kekurangan. Nggak butuh impor dari luar-luar Iya, lagi. sekarang gitu. bagaimana membuat kanal dari hamparan Rawang itu sampai ke Danau Kerinci. Tidak kekurangan air. Nah, itu. Bang, berarti perbincang kita di hari ini cukup menarik Bang, tapi tahan dulu Bang, kita nanti akan bahas terkait komoditi kita yang lain Bang ya, yaitu masa jayanya karet di Jambi Bang. Tapi tahan dulu Bang ya. Setelah hasil perbincangan kami dialog dengan Bang Usman dan kita lanjutkan nanti di segmen ketiga.